Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawan pustaka. Jumpa lagi bersama saya Irsan, pustakawan dari Enrekan, dan kali ini saya bersama dengan Wayne Muldian, seorang pegiat literasi yang perjalanannya di dalam dunia literasi saya kira sudah sangat banyak dan panjang, dan pada hari ini kita berada di Baca di Tebet yang merupakan ruang yang didirikan oleh Bang Wayne Muldian bersama dengan Mbak Kanti ya. Dan hari ini kita juga akan berbincang-bincang tentang Baca di Tebet ini, apa yang mendasari dan motivasinya seperti apa sehingga dihadirkan ruang baca di Tebet ini. Mungkin boleh diceritakan Bang Win apa yang mendasari hadirnya ruang baca ini di tengah-tengah masyarakat kota? Baik sambil buka masker ya, biar lebih ini ya, nyaman lebih juga. seru ceritanya gitu kan. Kita udah ini ada kopi juga dari Enrekang nih, oleh-oleh Arabica Kalosi, oleh-oleh dari Irsan Benteng nih, Allah ya. Benteng Allah. Mantap ya. Oke, terima kasih Irsan sudah datang ke Baca di Tebet, sebuah tempat yang saya dan teman-teman bangun berupaya untuk bagaimana bisa mewujudkan sebuah ruang bersama untuk bagaimana kita memanfaatkan bacaan-bacaan sumber belajar yang berkualitas, membangun interaksi-interaksi percakapan, mengapresiasi pengetahuan dan juga pasti kecakapan hidup itu yang kita kembangkan di sini. Jadi ya mungkin kalau Irsan, mungkin teman-teman gitu ya udah sekian lama tahu ya, maksudnya sepanjang hidup saya mungkin ya saya mendedikasikan hidup saya itu terlibat di dunia yang dekat dengan baca, dekat dengan buku, dekat dengan pengetahuan, dekat dengan keterampilan hidup mengelola informasi, dekat dengan dunia pustaka, dunia penulis. Itu satu yang sekolah dasar. Ya, Mbak, ya sejak saya masih kelas 4 SD aja saya sudah punya ruang perpustakaan publik loh. Ya, untuk teman-teman saya di ruang kelas gitu. Jadi satu yang memang ya saya ingin membaca itu tidak secara individual tapi membaca dilakukan bersama-sama dan kita bisa berbagi apa yang kita baca pada orang lain. Jadi itu yang saya harapkan. Nah, tempat ini dibangun dengan dasar itu. Saya dan Kanti Weyani, seorang penulis dan juga pengacara, berdua mendedikasikan, meniatkan, memikirkan sekian lama untuk tempat ini bisa terwujud di tengah-tengah kita. Pasti orang-orang yang sama seperti saya, seperti Kanti itu pasti banyak ya. Orang yang dekat dengan baca, dekat dengan buku, pasti punya mimpi yang sama untuk membangun tempat kumpul. Nah, alhamdulillah kita bisa wujudkan ini. Kita niatkan ini udah lebih 3 tahunan. 1 tahun ini kita menyiapkan ini semua, walaupun kita nggak duga ya. Proses ini kita selama pandemi nih menyiapkannya. Kalau idenya dari sebelum pandemi. Resminya ini dibuka tempat kalau sekarang bulan apa nih sekarang? Bulan Maret praktis kita baru buka tempat ini 20 Februari. Oh, berarti sebulan ya. Jadi 20/02/2022. Bertepatan dengan Hari Keadilan Sosial Sedunia. Momentumnya kita ambil karena bagaimanapun kami berprinsip bahwa adil itu sejak dalam pikiran kalau kata Pramudia Anantatur. Jadi ya adillah kita dengan bacaan ini semua. Jangan kita simpan di rumah kita sendiri gitu loh. Makanya kita bagilah kepada orang lain. Buka aksesnya ke publik. Jadi nggak simpan di rumah. Kadang saya kan sering kepergian kemana kan bukunya juga di rumah aja. Ya sudah saatnya mungkin buku-buku koleksi kami bisa diakses di ruang publik. Nah, ini yang kami wujudkan. Jadi ini boleh juga kita katakan perpustakaan publik ya. Ya. Ini sebuah istilah yang sebenarnya selama ini kan pasti kalau perpustakaan umum itu identik punya Pemda ya. Punya Pemda, punya pemerintah lah, biasa dananya dari APBD, APBN gitu kan. Nah, ini kita mengambil istilah sebuah perpustakaan publik. Dan kita juga menggeser juga istilahnya. Jadi satu yang misalnya kayak jalan tengah yang kita ambil ya. Jadi ada dunia baca, ada dunia literasi. Nah, kita ambil jalan tengahnya. Kadang orang masih banyak salah kaprah nih antara yang membaca dan berliterasi. Jadi ketukar-tukar nih. Nah, sudah jadi kita mengenalkan istilah lain selain tadi perpustakaan publik.
Yang selama ini kan ada orang, wah mendingan kita bangun taman bacaan masyarakat daripada kita bangun perpustakaan yang berdebu apa. Nah kan kayak hal yang ditabrakkan gitu. Padahal itu sama-sama kok, sama-sama bagaimana membangun pengetahuan masyarakat. Nah, kami ngambil jalan, yuk kita bikin namanya perusahaan publik, yuk kita membangun daya baca. Daya baca di sisi lain kan juga kita tahu ada istilah gemar membaca, ada istilah literasi. Dua hal yang masih kecampur-campur dan tabrakan juga nih. Ya udah, akhirnya yang kita niatkan adalah bagaimana membangun daya baca. Daya baca yaitu sebuah upaya bagaimana kita menguatkan kemampuan kita, kapasitas hidup kita, daya hidup kita dengan adanya aktivitas membaca. Membaca tidak hanya bisa dalam buku cetak loh, yang kayak di sini, tapi membaca beragam apapun. Membaca dari orang yang berbagi cerita ke kita, membaca konten audiovisual dari YouTube, beragam format ya. Nah, kalau kita yang Muslim mungkin konsepnya Iqra ya. Iqra. Jadi Iqra itu bukan baca buku cetak kok. Iqra itu membaca beragam fenomena dengan panca indera kita masuk dan akhirnya menambah pengetahuan kita. Itu yang kita kembangkan. Kalau di sini Bang Win, koleksinya sekarang jumlahnya berapa? Terus apa saja yang disediakan oleh Baca di Tebet ini? Nah, koleksi bukunya saat ini kurang lebih 20.000 ya. 20.000. Sebagian besar masih dari buku koleksi pribadi saya, tapi saya meniatkan buku-buku ini juga sebagian akan didistribusikan ke perpustakaan publik lainnya yang menjadi mitra kita, jejaring kita, karena ada juga ya? Ada yang lagi berjalan, ada di Magelang sana, namanya Baca di Borobudur. Ada teman-teman juga lagi menyiapkan juga di beberapa kota di Indonesia, di beberapa daerah di Indonesia. Jadi ya buat kita berjejaring yang intinya benar-benar dibangun dari sebuah konsep yang juga punya landasan ekonomi yang jelas. Jadi tidak semata-mata semua keluar dari kocek pribadi. Kalau kita lihat kayak teman-teman di Taman Bacaan Masyarakat tuh, bikin taman bacaan di teras rumahnya, halaman rumahnya, di bangunan tambahan di rumahnya, itu semua dengan uang pribadi. Berapa sih? Paling cuma seperberapa, sedikit yang memang dapat bantuan pemerintah, tapi lainnya uang pribadi. Tapi kan itu belum tentu napasnya panjang ya, selama mungkin itu kan melihat juga ekonomi keluarga kan, gitu. Nah ini makanya kami meniatkan, ya beda kalau misalnya kayak Pemda, perusahaan umum, yaitu dana APBD. Tapi APBD juga kan kadang bersaing juga dengan SKPD lain kan, kembang kempes kan, kadang ada, kadang enggak kan. Ya udahlah, ketahuan kami bangun ini dengan memang membangun juga basis ekonominya untuk operasional tempat ini. Jadi kalau ditanya tadi ada fasilitas apa, core bisnisnya, usaha atau kegiatan utamanya adalah sebuah perpustakaan dan ruang temu. Tempat untuk menyatukan siapapun untuk belajar, untuk bertemu, untuk membahas apapun yang berbasis pengetahuan, keterampilan, untuk semua orang bertemu. Jadi sebuah perpustakaan dan ruang temu, kita ada unit-unit yang memang kita kembangkan untuk bisa menghidupi. Ada tempat makan. Keberlanjutannya. Jadi kita nanti saya jelaskan tentang areanya ya. Tapi ini ada tempat makan, kita sebutnya makan di Tebet. Sebuah unit di bawah Baca di Tebet, namanya Makan di Tebet. Jadi kita mengembangkan usaha makanan, resto, makan minum, juga bagian dari aktivitas sehari-hari ya, baca, orang turun makan segala macam. Tapi kita juga punya ruang yang orang bebas sambil baca sambil makan. Itu juga ada. Nah kita punya program acara. Jadi ada acara di Tebet. Nah acara-acara ini kan jadi ada yang gratis, ada yang berbayar, ada apapun. Nah itu juga kan yang berbayar kan juga untuk menghidupi si materinya, narasumbernya. Karena kan nggak diongkosin dari siapa itu honornya. Betul, dan juga membiayai untuk tempat ini juga. Operasionalnya lah. Kita juga ada toko di Tebet. Nah toko menjual ya teman-teman kayak tadi misalnya Irsan membawa kopi. Kopi Enrekang, kopi Benteng Allah. Nah mungkin Benteng Allah ini ditunggu teman-teman dengan setiap waktu tertentu dikirim ke sini untuk teman-teman bisa penikmat kopi bisa beli. Ada kerajinan. Titip jual ya. Titip jual. Ya ada toko. Nah teman-teman dari kota lain juga yang lagi datang di sini mau bekerja, mau baca segala macam tapi nanggung ya. Wah saya harus 3 hari, 4 hari, 5 hari. Udahlah saya nginep aja di sini sekalian. Ada tidur di Tebetnya. Gitu. Seperti yang saya yang sedang Irsan lakukan hari ini gitu kan, tidur di sini. Sebelum balik, pulang tidur ya. Kita membuka tempat untuk teman-teman juga bisa bisa
ya bisa residensi, bisa menulis di sini segala macam dengan ibaratnya ngantuk tinggal tidur, bangun tidur, buka pintu set langsung rak buku lah gitu, lihat yang tingginya 4 meter. Jadi sudah komplit disediakan makanan, tempat tidur, sekaligus bisa baca, sharing, ikut kegiatan. Ketemu ya. siapa yang kita nggak keduga, tiba-tiba Ya. ada siapa datang. Ya. Kita Tadi ajak kan ngobrol. ada artis ketemu, wah, Ada artis tiba-tiba datang, dia pingin tadi kan ada si Mbak artis ini sudah menjadi penulis lagu udah 23 tahun kan. Nah, ini tanggal 23 ini 23 Maret dia mau menceritakan pengalaman dia menulis menjadi komposer lagu. Ya. Kalau nggak salah kemarin Rocky Gerung dan Rocky Gerung, Mas Sandi, ada Pak Menteri. Pak Sandi Uno, Ya, juga ada banyak sih, misalnya Pak Romo Mujistrisno, 2 hari yang lalu ada Albertin Endah, penulis biografi. Ya, bebas aja semua bisa datang dan menariknya kita ketika kita lihat ada siapa, oh ini orang punya ilmu ini nih, oh yang ini kita lihat nih di ininya. Nah, kita bisa datang menyapa dan berdiskusi gitu. Dan kita minta ke teman-teman ini yang memang mereka sudah punya itu profesi atau dedikasi hidupnya di bidang tertentu, ya dia bisa bagi pengetahuannya ke orang lain gitu loh. Nah, itu yang kita niatkan di sini. Nah, ini tadi saya lihat ada teman-teman yang daftar jadi member ya. Oh ya. Ini member keuntungannya bagi mereka apa saja? Nah, jadi untuk menghidupi tempat ini, menjalankan tempat ini, kita ya sebenarnya kita nggak perlu harus ada donatur tetap gitu kan. Ya donaturnya kita semua gitu. Jadi siapapun misalnya kita urunan. Jadi bahasanya kita punya layanan nih, kita punya bacaan, kita punya buku, punya akses kepada orang-orang untuk yang bisa berbagi pengetahuan di sini ketemu gitu kan. Nah, ya ada sejumlah uang yang memang berarti dikeluarkan untuk bagaimana membantu operasional tempat ini. Berarti memang jadi sebenarnya nggak komersil ya. Kalau komersil mah mau hitung nilai bukunya kan, wah itu mengajak mereka ikut berkontribusi lah untuk jadi ada biaya anggota tahunan, biaya anggota bulanan. Bulanan kalau teman-teman dari kota lain datang kan di sini mungkin ada 2 minggu, 3 minggu, ya nanggung lah jadi anggota sebulan aja. Gitu kan. Harian atau juga. Harian tuh sama aja kayak orang ke working space ya. Saya mau kerja nih, beli tiket harian, dia masuk, dia bisa kerja di pojok mana, dia bisa ngambil minum. Ya sama kayak working space, tapi jadi perbandingan harganya ya mungkin disebut ya kalau di sini hariannya tiket harian itu 35.000, di working space mungkin 150.000. Di atas 100.000 lah satu hari orang datang. Kalau orang ikut fitness bayarannya 800.000 sebulan. Kalau di sini fitness otak ya jadinya. Ya jadi member anggota 800.000 1 tahun. Oh, gitu. Jadi 800.000 1 tahun. Kalau yang pelajar mahasiswa kita sepakati 600.000. Yang bulanan 100.000 per bulan. Jadi kan kalau dia udah yakin nggak mau bulanan ya dia langsung pindah aja tahunan. Itu kan jelas kan dia lebih ringan, lebih irit. Dia bisa datang kapan saja di sini gitu. Dan ini bisa reservasi di mana? Di online atau langsung di tempat ini? Bisa ikuti aja, bisa ada kita ada Instagram ya, ada Baca di Tebet, Baca di Tebet. Kita punya portal laman bacaditebet.com. Di situ ada tautan untuk mendaftar registrasi untuk jadi anggota. Di bawah juga ada QR code-nya, tinggal silakan ngisi aja langsung. Bisa langsung mau ngirim transfer atau mau pakai GoPay atau pakai Karis atau pakai OVO, itu semua ada gitu loh. Nah, nanti dia tinggal tunjuk hasil bukti dia register dan bayar, ya tinggal silakan langsung pakai fasilitas di sini. Nah, kita kan ada data anggota ya, ada kartu anggota virtualnya gitu. Nah, itu mungkin mereka silakan ya berinteraksi aja di sini gitu loh. Nah, keanggotaan ini kan juga nanti kan membantu mereka juga untuk mendapat informasi acara-acara kegiatan kita apa. Nah, kayak sekarang misalnya kita punya tamu, teman kita datang dari Belanda gitu, dia ahli tentang arsip digital gitu kan. Kapan sharing di sini diskusi ya, mereka yang dapat info lah untuk datang yuk ada diskusi. Gratis. Nanti ada teman pengarang mana mau ada apa di sini, datang dari kota dia, tempat dia tinggal, datang ke Jakarta, kita infoin. Nah, ya anggota kita dapat fasilitas seperti itu, bisa langsung orang yang pertama mendapat informasi untuk bagaimana mendapat beragam program yang ada dari Baca di Tebet. Itu dan juga mitra-mitranya Baca di Tebet. Keuntungannya jadi member di sini. Keuntungan yang menurut saya sih, kalau saya sebagai anggota ya misalnya, itu satu yang sangat berharga sekali, nggak ternilai dengan cuma bayar tahunan gitu loh. Karena
pengetahuan itu kan ya nilainya tidak bisa dilihat dari Diukur materi dengan nominal, kan. ya nominal segitulah. Ya misalnya sekarang yang jajan yang apa habis berapa sih sebulan jajannya gitu loh. Ini kan untuk jajan untuk nambah ilmu mengeluarkan satu tahun. Ya kenapa harus sungkan sih? Belum yang begini tuh lain lagi cerita. Ya kita nggak usah bahas lain. Yang penting sekarang kita menyediakan ruang ini. Ya tinggal siapa yang mau memanfaatkan gitu loh. Itu aja sih. Ya, terus kalau di sini layanannya apa saja, Bang Win? Oke. Ya, yang pada dasarnya kan tadi pasti yang utama yang ada di kita, walaupun yang banyak, yang besar, tapi sebenarnya saat itu ini salah satu akses pada sumber belajar ya pasti buku cetaknya ya. Buku cetak yang saya sudah kumpulkan sejak saya masih usia sekolah dasar lah. Ya, tapi juga ini kan juga udah bertambah dengan buku-buku koleksi dari Mbak Kanti, terus koleksi dari teman-teman yang menitipkan bukunya juga ke sini tuh, ada banyak teman. Nah, itu pasti yang utama ya. Tapi bicara hari ini dengan sumber belajar itu kan aksesnya banyak ya. Jadi nggak cuma buku cetak nih, bisa macam-macam. Nah, disinilah kita ya terbuka dengan semua orang yang datang dan mau membagi sebagian pengetahuannya ke orang lain. Karena kita lihat banyak orang-orang yang hebat, belajarnya hebat, punya prestasi yang hebat, kadang tidak ada akses menceritakannya kepada orang lain. Bisa jadi karena lingkungannya tidak mendukung, bisa jadi juga karena ada senior junior karena dia masih junior di kantornya atau di kampusnya sebagai pengajar, dan dia harus nunggu giliran. Nah, ya kita membuka ruang untuk mereka berbagi di sini, berbagi cerita, berbagi pengalaman, pengetahuan, hasil dari pendidikannya, hasil dia ikut berprestasi di bidang apa. Nah, kita terbuka untuk itu. Pengetahuannya, jadi pengetahuan yang mereka sudah baca nggak beku ya. Karena yang kita rawat ini tadi ya buku ya, tapi yang kita rawat bukan buku. Yang kita rawat di sini ya pengetahuan kita untuk terus ada legasinya, ada capaian baru pada pengetahuan itu sendiri. Jadi bukan menjadi punya literasi sibuk bikin buku 1, buku 2, buku 3 cuma merekap dari buku lainnya, itu nggak ada yang baru. Dialogkan nggak ada yang baca, tapi memikirkan sesuatu, membuat atau menulis buku yang baru lagi yang belum pernah ditulis orang lain. Dan bisa bermanfaat buat pengetahuan yang memang menjadi bidangnya. Itu yang harusnya jadi target kalau memang mau menjadi penulis misalnya. Nah, jadi itu tadi misalnya kalau terkait tentang yang utama lah, yang utama. Tapi layanan utama kita misalnya kayak ada ruangan nih, ruangan-ruangan. Ada juga ya. Kita nih gedung 2 lantai, ruangannya banyak nih. Nah, jadi kayak sekarang kita duduk ini. Ini ruangan apa ini? Ini raknya hijau toska, satu-satunya rak yang hijau toska, yang lainnya raknya warna coklat. Nah, ruang ini kita menamakan ruang temu Roy Bebeyanis, didedikasikan untuk mendiang almarhum Roy Bebeyanis, seorang tokoh yang sangat idealis dan dia adalah orang tua dari Kanti, meninggal Desember tahun 2020. Dan kita ya rumah ini ada rumah beliau sebenarnya, rumah beliau yang mereka tinggalkan untuk keluarga, dan sebenarnya harapan dari kita semua termasuk dari istrinya Bu Yeni, Kanti anaknya, dan juga keluarga besarnya untuk bagaimana rumah ini bisa dimanfaatkan untuk sebagai tempat orang menambah pengetahuannya. Jadi ini yang mungkin kita sama-sama coba wujudkan. Dan ini ya saya Kanti didukung oleh banyak teman-teman yang lain. Ini ruang ini namanya ruang temu Roy Bebeyanis. Kita di sini orang bebas makan sambil baca, semua bebas minum. Kapan mau main musik, ada alat musik, mau nyanyi, mau apapun. Jadi sambil pokoknya kita belajar sambil yang gembira lah, dengan nyaman. Nah, terus kita ada ruang baca. Ruang baca tuh ya kita berbaca hening bahkan nggak bisa terima handphone harus keluar, harus ke ruang sebelah. Dia cuma boleh bawa botol minum aja, botol minum, tapi kita juga tinggal isi kalau airnya habis. Itu ada ruang baca, ada yang ruang fikir. Ruang fikir itu lebih senyap lagi. Itu sendiri atau satu ruang? Enggak, itu ada banyak tergantung kursi yang tersedia aja. Meja marmer, terus raknya tingginya 4 meter gitu. Jadi kita duduk situ, semua sekeliling kita rak buku nih. Di belakang rak buku, depan rak buku, kiri rak buku, kanan rak buku. Di depan kita meja buku gitu. Jadi suatu yang memang kita buat untuk orang benar bisa personal banget lah. Walaupun misal duduknya ada berapa orang, tapi kan masing-masing karena diam kan mereka larut dengan bacaannya. Satu lagi ada ruang karya.
ruang Oh, karya. yang tadi itu yang Ruang karya itu untuk kalau buat podcast ya? bikin konten, jadi karya. Jadi orang bisa bikin podcast, bisa bikin talk show, bisa bikin misalnya apapun, misalnya kelompoknya lebih intensif ya, yang misalnya mungkin juga 4 orang, 5 orang mau diskusi, mau apapun, membahas project, pokoknya menghasilkan karya lah gitu loh. Nah, kita bangun sini, ada tempat ini kan memang kita bangun sebagai sebuah tempat untuk orang bertemu. Terus dengan semua pengetahuan, akses sumber belajar yang ada, mereka meramu ide mereka. Terus dikembangkan, terus akhirnya menghasilkan karya. Itu yang kita niatkan. Nah, itu tadi itu satu. Ada lagi nih dari semua ini, ada lagi kita ada ruang diskusi. Nah, itu ruang diskusi itu kayak bisa rapat, bisa kita memang apapun yang memang lebih kecil dari ruang temu ini. Ruang temu ini kan bisa 40 orang, 40-50 orang di kondisi normal ya, yang lagi nggak pandemi. Di situ, nah kalau ruang diskusi itu dia ada di lantai bawah, itu yang diisi bisa 20-25 orang. Nah, bisa untuk diskusi atau apapun, bisa atau rapat atau apapun. Terus lainnya kita ya ruang terbuka ya. Restorannya, ada tokonya. Tadi ada toko usaha toko ya. Toko yang menjual juga produk dari teman-teman. Ada juga ruang yang outdoor ya, outdoor yang bisa outdoor tapi yang nggak ngerokok. Tapi outdoor yang ngerokok kita sediain juga. Jadi kita punya area yang alhamdulillah lumayan untuk bisa diakses oleh teman-teman. Dan di sini juga kita punya tadi kalau orang yang mau baca mau apa kan bisa tidur juga. Kita pesankan menunda kepulangannya ke Enrekang karena ada sesudah kegiatan ya bisa di sini, bisa nginep juga di sini. Sudah ada disediain makanan, pesan di sini, minum sini. Iya gitu. Jadi ya memudahkan siapapun lah, teman yang lagi baca nanggung belum selesai tapi mau pulang apa ya udah ikut aja sini tidur. Ada tempat tidurnya, kita ada tempat tidur dengan fasilitas untuk 8 orang. Nah, ini yang baru juga ini. Jarang jadi tidur di perpustakaan kan namanya kan. Jadi untuk turun baca, ngantuk masuk lagi. Pagi-pagi buka pintu lihat rak buku 4 meter. Gitu kan. Nah, itu jadi itu kita bangun kenyamanan, kedekatan kita pada pengetahuan karena jujur saja kan kita orang Indonesia itu bukan tidak suka membaca, bukan karena tidak ada akses pada bacaan. Di rumahnya nggak ada bacaan gitu. Oh ada koran yang jadi lahap kok karena cuma ada koran bacaannya. Coba ada banyak bacaan di rumahnya. Nah itu yang mungkin kita sungguh-sungguh memikirkan itu bagaimana membangun sebuah lingkungan yang kaya pada pengetahuan. Itu yang kita niatkan. Dimulai dari rumah kita lah ya. Rumah. Jadi kita kampanye di sini pun gini ya untuk itu kita kampanye bukan yuk bikin yang sama, enggak. Bikin yuk yang sama di rumah kita masing-masing yang nyaman gitu loh. Iya kan kalau kita lihat memang untuk menghidupkan budaya baca kan dimulai dari keluarga ya. Iyalah, jelas itu sangat jelas. Kenapa saya sampai seperti sekarang kan misal dengan pilihan-pilihan hidup saya karena memang lingkungan keluarga saya waktu saya kecil sudah sangat mendukung saya. Saya bisa bahkan saya juga sudah melakukan dengan motif ekonomi loh, misalnya untuk saya bisa punya tambahan buku. Jadi ada adik ibu saya yang ikut ibu saya waktu merantau gitu. Saya di situ. Jadi kalau mau diapel calon pacarnya lah, calon om saya ya harus bawa buku dulu kalau boleh mau ngajak tante saya pergi kemana jalan. Store dulu buku baru boleh. Nah itu aja udah saya lakukan dengan prinsip-prinsip ekonomi kan untuk bagaimana menambah koleksi buku saya gitu. Itu jadi contoh. Sejak kecil memang udah didekatkan dengan buku. Selalu bersiasat. Nah selain Bang Win di sini sebagai pustakawan juga ya istilahnya sebagai pendiri. Nah, siapa saja yang terlibat di sini, Bang? Nah, ini kan gini, kalau ditanya misalnya berapa banyak sih orang yang terlibat? Banyak sekali yang terlibat. Lewat titip barangnya untuk bisa dipakai, menyediakan waktunya untuk membantu secara fisik, mungkin mengelola ngentri buku gitu kan. Jadi ada teman-teman yang memang mahasiswa yang mereka memang sekalian PKL atau magang. Ada juga bahkan yang udah lulus kuliah terus sambil dia kerja, pulang dari kerja dia bisa bantu di sini. Ya kita sebut itu sahabat baca di Tebet lah. Jadi banyak banget teman-teman yang penulis tapi dia juga berkontribusi bertugas melayani pengunjung. Nah, jadi ada yang memang teman-teman yang digaji
Emang mendapat bulanan karena memang pekerjaannya sangat banyak, tanggung jawabnya. Tapi ada orang-orang juga yang membantu, yang terlibat menjadi kita sebutnya sahabat. Baca di Tebet. Yang lebih luas lagi ada kita komunitasnya. Nah, komunitas ini yang mungkin pernah ikut kelas menulis, mungkin pernah ikut kelas merajut, mungkin ada hadir di sebuah bedah buku. Nah, mereka bisa beraktivitas bersama. Nah, ya harapannya ya si komunitas ini ya tadi si para anggota ini yang mendapat informasi apapun yang terbaru, terdepan ketika yang orang lain yang bukan anggota belum dapat informasi apapun. Nah, itu yang kita mereka lah yang mengajak lagi orang-orang yang belum jadi member. Yang jelas kami sendiri masih menghindari publikasi besar-besaran tentang tempat ini ya karena kan masih PPKM, masih kita di pandemi, kita mau masuk ke next normal, tapi kan untuk tahap ke endemi ini kan kita belum tahu apa yang terjadi ke depan kan, apakah ada naik turun lagi atau apa wabah ini ya kita benar-benar menjaga ini banget lah. Saya khawatir dengan tempat yang terbatas seperti ini, masih terbatas saya bisa bilang ya, karena ada PPKM ya, pembatasan untuk orang berkumpul dalam jumlah yang banyak. Ya kita atur banget sih, jangan sampai sekarang aja kalau lihat tadi mungkin tadi saya lihat penuh kan gitu loh. Penuh. Dari mana dan yang kita bidik memang teman-teman yang generasi milenial, generasi Z, generasi Alpha. Target kita memang anak muda tempat ini, anak muda, makanya kita juga harus walaupun umur beda, tapi gaya kita harus anak muda lah, misalnya harus sama-sama dengan mereka untuk diskusi ke hal yang sama dan sebagainya. Nah ini yang kita lakukan sama-sama di sini. Jadi tadi itu yang sahabat bisa datang dari teman-teman mahasiswa perpus yang mau PKL kan biasanya mahasiswa perpus itu Bang Wing PKL-nya di kantor perpustakaan. Nah mungkin kalau di sini PKL-nya paradigmanya mungkin juga ikut berbeda ya. Tiba-tiba misalnya kayak 2 hari yang lalu nih, tiba-tiba ada Mas Garin Ganis, seorang tokoh internet Indonesia ya, tokoh-tokoh awal dunia internet di Indonesia. Dia suka sekali dengan buku-buku bacaan yang pop up, buku bacaan anak. Pop up ya. Yang bisa dibuka terus ada 3 dimensi. Jadi anak-anak sih beruntung lah kita diskusi dapat ilmunya tentang buku pop up, buku yang modelnya flip dan sebagainya. Wah, itu jadi kan akan banyak orang datang, jadi banyak sekali orang yang datang dia dapat pengetahuan. Sebelumnya ketemu Albertine Endah, penulis biografi. Jadi justru menariknya kita ketemu banyak orang yang pengen datang ke sini juga, yang pengen sharing dia sedang apa, dia nulis apa, segala macam. Jadi tidak hanya urus administrasi pada saat PKL. Mereka dapat banyak input dari pasti dari ilmunya saya, ilmunya Kanti, ilmunya siapapun. Sini kan kita berbagi juga. Jadi kita ada workshop ringan buat mereka. Jadi mereka kalau ikut bayar ya berapa dong, kan intinya ya bareng-bareng sama kita, tumbuh bareng kita, diskusi sama kita. Nah ini prosesnya yang membuat kita keintiman yang kita bangun di sini. Nah, kalau bicara tentang perpustakaan umum, tadi kan istilahnya Bang Wing, perpustakaan publik. Apa sih yang membedakan antara perpus umum yang ada saat ini di kota-kota Indonesia dengan konsep yang akan dibangun oleh Bang Wing melalui Baca di Tebet? Ya sebenarnya ini kan tempat ini Baca di Tebet kan dibangun dari sebuah proses yang panjang ya. Ya saya terlibat juga bisa membangun gedung perpustakaan nasional. Saya juga dulu memimpin perpustakaan di Kemendikbud. Saya juga terlibat juga di perpustakaan di DKI Jakarta. Kebetulan saya kan juga Dewan Perpustakaan Jakarta dari zaman Pak Jokowi, Ahok, sampai ke Jarot, terus Anies sekarang itu. Jadi proses yang saya mengalami sekian gubernur dan saya sebagai penasihat gubernur ya. Jadi saya 2 periode nih jadi ketua Dewan Perpustakaan Jakarta. Nah di semua ini kan saya lihat kan misalnya gimana sih pengelolaan sebuah perpustakaan publik untuk masyarakat. Saya kan merhatiin juga, saya jadi juri lomba perpustakaan di Perpusnas ke daerah-daerah, atau kan lihat bagaimana fenomena perpustakaan sekolah segala macam. Nah itu satu sisi nih tentang perpustakaan. Saya juga kan terlibat mendirikan atau mengembangkan konsep TBM nih, Taman Bacaan Masyarakat. Nah saya juga melihat bagaimana prosesnya. Banyak teman-teman keluar pakai kocek uang pribadi atau apapun. Nah, saya pikir ada sebuah tempat yang dibangun dengan basis ekonomi yang jelas. Nah, inilah kita kembangkan dengan bikin prototipe sebuah model di Baca di Tebet ini. Harapannya konsep ini bisa diadopsi oleh teman-teman untuk di kota mereka masing-masing, di desa mereka, di daerah mereka masing-masing. Mungkin dimulai dengan sebuah perpustakaan desa dengan dana desa dikembangkan, tapi akhirnya di situ jadi tempat juga usaha, informasi pekerjaan, apapun seperti yang biasa di luar negeri lah. Udah pasti kan namanya perpustakaan itu tempat orang berkumpul, community center, tapi juga termasuk juga tempat informasi kerja misalnya.
Makerspace juga Makerspace di dalam. itu tempatnya Makerspace yang kita bangun. Siapapun sih harus menghasilkan karya. Di sini ruang untuk para kreator gitu. Jadi itu harapannya. Nah, inilah yang kita kuatkan. Jadi tadi perusahaan publik, terus daya baca. Jadi di tengah-tengah antara yang tadi perpustakaan umum atau taman bacaan masyarakat. Kita ambil jalan tengahnya tadi. Atau misalnya kita di tengah-tengah antara gemar membaca dengan literasi. Jadi kita membangun tadi daya baca. Nah, daya baca, jadi ada orang misalnya berdaya dengan buku, udah bukan buku lagi gitu loh. Berdaya dengan baca itu nggak cuma buku gitu loh. Jangan masih sibuk bikin pelatihan, bikin buku cetak itu enggak, zaman udah berubah gitu loh. Ini udah makerspace tadi, ini dunianya udah dunia artificial intelligence. Format buku pun udah ada augmented reality, ada banyak gitu loh. Ada banyak hal yang e-book pun nggak bisa cuma memindahkan cetak ke digital, nggak juga gitu. Nah, ini yang mungkin teman-teman yang dekat dengan pengetahuan harus memahami itu. Dan disinilah kita saling berbagi, saling mencerahkan tentang pemahaman kita pada sumber belajar tadi, pada pengetahuan. Nah, disinilah yang akhirnya kita jaga banget bisa bahwa kita harus mengajak siapapun memahami perkembangan yang sangat pesat tentang membaca. Nah, itu harus kita antisipasi termasuk sumber-sumber bacaannya. Gitu loh, karena era sekarang udah era multimoda, multiliterasi. Masa masih urusannya tentang buku cetak? Nah, buku cetak itu memang ujung dari puncak dari pengetahuan itu Tapi kan ada hal yang orang akan masuk nggak lewat situ dulu. Kalau langsung mungkin ada generasi sekarang, generasi alpha, sudah langsung ke buku dia takut. Harus masuk dulu mungkin lewat audiovisual, baru nanti larinya ke buku. Jadi buku saat ini bukan cuma satu-satunya, tapi ujungnya kalau kata saya ujungnya karena sumber yang utama dan terutama itu dari sebuah pengetahuan sebenarnya buku. Cuma kan sumber awal untuk mereka masuk itu bukan dengan buku saat ini. Dan mungkin juga ditambah dengan pustakawannya yang harus punya pengetahuan. Kalau dibilang buku yang berjalan atau pustaka yang pustakaan reference atau apa. Jadi lagi-lagi kan kamu mau bilang misalnya bahwa gimana orangnya nih. Gimana pelaku yang yang bisa membangun lingkungan untuk orang-orang dekat dengan pengetahuan. Jadi itu yang mungkin yang coba lebih jauh lagi perlu kita cermati. Jadi bukan misalnya sebuah perpustakaan umum atau sebuah kantor atau sebuah taman bacaan masyarakat. Ini kantor misalnya kantor yang ada perpustakaannya atau perpustakaan masyarakat atau lagi perpustakaan desa gitu. Itu cuma berhenti pada fasilitasnya. Berhenti pada sebagai kantor birokrasinya gitu, bukan gitu maksud. Jadi kan saya temukan misalnya ada sebuah perpustakaan umum di sebuah kabupaten, tapi koleksinya ada di lantai atas, koleksi bukunya, tapi kantornya di bawah. Kantornya di bawah dengan alasan nanti kalau ada orang datang gampang bertemu para pegawainya. Bukan itu gitu kan. Atau ada juga kantor karena disatukan antara dengan arsip dan perpustakaan, arsipnya di bawah karena arsip itu penting untuk didapat duluan. Kalau nanti yang bacaan-bacaan hiburan apa itu di atas aja. Jadi bukan berarti perpustakaan itu harus yang pertama orang buka pintu depan langsung ketemunya perpustakaan. Jadi enggak. Jadi kecampur-campur gitu loh tafsirnya. Itu yang juga mungkin buat saya prihatin gitu loh. Apalagi misalnya tadi melihat bahwa perpustakaan itu masih sebagai sebuah bagian dari birokrasi gitu. Nah, ini mungkin catatan kita hari ini gitu. Itu yang mungkin buat saya tugas kita si para pustakawan ini bukan menjadi pelayan juga gitu, tapi bagaimana menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Jadi fasilitator di tengah-tengah masyarakat untuk bagaimana mengembangkan kapasitas pengetahuannya masyarakat, akhirnya terciptalah keterampilan hidup, kecakapan hidup, pengetahuan yang dipilih karena minat, akhirnya berkembang menjadi kapasitas dan akhirnya ke kompetensi, akhirnya menjadi pekerjaan, dan akhirnya masuk ke konteks transformasi perpustakaan jadinya. Jadi pengetahuan yang ada di perpustakaan berdampak ke penghidupan setiap orang dan akhirnya membangun kapasitas hidupnya untuk bekerja dan akhirnya menjadi sejahtera. Oke. Nah, itu yang
yang perlu kita jaga banget. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kita pelayan masyarakat, tapi kita sebagai bagian dari masyarakat membangun pengetahuan bersama. Artinya ada kemauan dan kemampuan pustakawan itu berbaur di tengah masyarakat untuk melihat apa yang menjadi kebutuhannya, lalu menghubungkan ya sumber daya koleksi yang ada, sehingga tidak hanya ahli menata pustaka, tetapi mungkin mampu juga memobilisasi pengetahuan yang ada di dalam konten-konten yang dia kelola kan. Jadi ya, intinya para pustakawan memahami bahwa dia adalah agen perubahan. Agen perubahan. Agen perubahan berbasis pengetahuan yang ada. Ya, jadi memang harus inklusif. Harus iya. Ya pendidikan itu harusnya inklusif juga, bukan cuma perpustakaannya. Jadi justru berangkat dari bagaimana pemahaman kita pada mengelola pengetahuan dan juga keterampilan gitu loh. Jadi puncak tertingginya pasti ya sama kalau kata Ki Hajar Dewantara kan bagaimana kita membangun misalnya tadi ya pengetahuan, keterampilan dan karakter. Karakter. Olah pikir, olah rasa. Pikir, sesuatu yang positif dari setiap orang dan akhirnya dia punya pengetahuan hebat tapi tidak untuk berbuat jahat. Dia punya pengetahuan hebat tapi untuk bagaimana membangun hal-hal yang baik di tengah-tengah masyarakat gitu. Itu yang harus kita jaga gitu loh. Jadi interaksi sosial pustakawan dengan masyarakatnya betul-betul terjalin. Ya karena pustakawannya bagian dari masyarakat gitu loh, jangan berjarak. Perpustakaannya juga sebagai institusi sosial jangan tidak boleh juga. Artinya acuh terhadap kondisi. Jangan paksa masyarakat yang harus ikut aturan perpustakaan kita. Jadi kalau bisa aturan perpustakaan kita menyesuaikan bagaimana perkembangan cara masyarakat mendapatkan pengetahuannya gitu. Mungkin ini relevan juga ya. Saya pernah mendengar bahwa tidak ada perpustakaan yang lengkap, yang ada itu perpustakaan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya dan memberdayakannya ya. Mungkin seperti itu, Bang. Ya membantu dan memberdayakan. Nah itu kata penting ya. Pengalaman saya bisa keliling ke banyak perpustakaan di dunia ya, misalnya. Saya di Amerika ya, misalnya waktu belajar di Library of Congress ya. Saya ke Seattle, ke Chicago, ke Washington, misalnya di Washington DC ya karena Library of Congress, juga ke New York gitu loh. Saya menemukan sesuatu yang polanya dari segi sebuah model, sebuah konsep, sebuah fondasi pengelolaan perpustakaannya itu jelas kok. Clear gitu loh. Ada blueprint, ada apa yang jelas seperti apa sih. Jadi dari unsur itu sama, tinggal bagaimana mempraktekannya, mengelolanya. Pasti akan berbeda-beda setiap daerah itu wajar. Tapi platformnya apa tuh semua sama. Nah ini yang mungkin yang harus dimiliki oleh kita. Jadi kita harus membuat sesuatu di tengah-tengah kita yang memang jelas dampaknya. Bukan misalnya masyarakatnya udah sampai ke angka 8, perkembangannya kita masih berkutak di angka 4 mengemasnya. Padahal zamannya udah berubah gitu loh. Karena nggak mungkin harus nunggu dulu peraturan yang baru, ini yang baru. Masyarakatnya udah kemana? Nah jangan sampai di era sekarang kan, di era digital ini kan masyarakat dengan cloud ya, dengan teknologi misalnya penyimpan digital, penyimpan di dunia maya, bisa bikin perpustakaannya sendiri. Nanti lama-lama masyarakat nggak pakai perpustakaan umum, mereka membangun perpustakaan di mereka masing-masing, di rumah mereka masing-masing. Nah inilah akhirnya penting dunia kepustakawan Indonesia cepat adaptif dengan perkembangan yang ada. Ya kan, apalagi mungkin kalau saya mau garis bawahi banget ya, kita di saat pandemi nih akan masuk ke next normal, ke normal berikutnya. Kita tidak akan kembali ke normal yang lama. Jadi bukan berarti tadinya tatap maya terus tatap maya hilang kembali lagi ke tatap muka, enggak. Kita akan masuk ke dunia yang hibrida, yang hybrid. Yang akan menyatukan gaya belajar yang virtual dengan gaya belajar yang onsite. Gitu. Nah, disinilah kita akan berinteraksi dan nanti produknya pun akan lain. Produk dari pengetahuan yang dibangun dengan cara hibrida ini juga akan berbeda. Gitu. Nah, ini yang harus dipahami oleh siapapun, termasuk dunia perpustakaan di next normal. Berarti jadi, para pustakawannya juga harus menyiapkan diri untuk menghadapi era yang seperti saat ini, era digital. Ya, selangkah lebih maju lah ya. Jadi gini. Hal-hal yang secara teknis, administrasi, mekanik itu kan sebagian yang ada di perpustakawan itu kan udah digantikan oleh mesin, udah diisi oleh data-data yang di digital. Mereka kan tinggal lebih bisa kayak bikin call number, nggak usah lagi harus buka
ACR, LC segala macam itu cukup dia dengan langsung cari aja di WordCat, cari aja misalnya di beragam katalog-katalog induk yang ada di berbagai negara, gitu kan, trop yang ada di Bali, yang di Australia segala itu kan tinggal pakai aja yang kayak gitu. Dari Perpusnas dan dari situ kan udah cepet jadi. Nah, yang penting itu sebenarnya bukan akhirnya bagaimana administrasinya, tapi bagaimana kita bisa mengawal semua pengetahuan yang ada di tengah-tengah masyarakat bisa terhimpun di perpustakaan dan akhirnya menguatkan cara mereka belajar. Jadi terakhirnya misalnya saya bisa bilang gini, era sekarang bukan tadi bicara tentang tatap maya, tatap muka terus ke tatap maya, terus nanti balik lagi ke tatap muka gitu, bukan. Yang kita kan itu kan semua kan sarana atau media belajar yang harus dikuatkan di orang per orang secara pribadi, dan itu harus didukung oleh perpustakaan adalah pertama pembelajaran secara mandiri dan kedua pembelajaran yang kolaboratif yang berinteraksi dengan kolektif, jadi community. Nah, jadi jangan sampai juga kita keasikan mengelola komunitas dan bagaimana melalui pengetahuan, tapi kita melupakan pembelajaran secara mandirinya. Dua ini yang harus kita kawal. Teman-teman pustakawan harus mengawal bagaimana dua hal ini bisa tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Mereka belajar bersama-sama dengan kolaboratif. Mereka punya kapasitas yang skill yang dikuatkan secara personal dan dilakukan dalam konsep pembelajaran yang mandiri. Artinya sebagai orang yang mendorong masyarakat terus belajar, ya mendorongnya ini harus jadi pembelajar juga sepanjang justru si pustakawannya, si SDM perpustakaannya, si tenaga teknis perpustakaannya harus menjadi orang yang terdepan juga dalam mengelola pengetahuan dirinya dan budaya bacanya. Ya otomatis budaya bacanya, bukan budaya lah, daya bacanya. Jadi daya baca yang harus ada, bukan saya orang yang karyawan saya semua gemar membaca tapi yang dibaca semua cuma novel gitu, cuma cerpen. Ya itu kan nggak langsung terkait tentang bagaimana kapasitas dia bekerja, kualitas dia bekerja dengan pengetahuan bertambah karena dia baca. Nah itu yang harus dipahami oleh, jadi nggak usah harus diatur-atur lah, sadar aja dulu sendiri, semua tahu fungsi dan perannya dan akhirnya tinggal berkiprah. Jadi konsisten aja di situ. Jadi jangan melakukan sesuatu karena mengincar uangnya gitu. Itu mungkin saya garis bawahi, mungkin bukan itu. Tapi berdedikasilah dengan kerjaan-kerjaan yang memang menjadi spesialisasi kita. Jadi nggak usah kita terus tahu semua hal, nggak usah. Kita harus fokus aja mengembangkan pengetahuan yang memang menjadi minat kita. Kita kuatkan aja di situ. Terus akhirnya orang akan kenal, tahu siapa kita, kemampuan kita, kapasitas kita. Nah di titik itu akhirnya ketika publik mengenal, nah akhirnya kan orang akan ngajak kita bercakap-cakap, membantu mereka apa segala. Dan akhirnya kan lagi-lagi kalau kita fokus di situ maka insya Allah rezeki kita ngikut. Gitu. Intinya pustakawan juga harus punya gairah pada pengembangan pengetahuan menguasai pengetahuan. Oke, terakhir mungkin Mbak Nwi ada masukan untuk perpustakaan umum dan para pustakawan di perpustakaan umum tentang bagaimana mengembangkan atau mendorong agar perpustakaan umum ini semakin maju, semakin menjadi pusat kunjungan masyarakat kita. Ya saya berharap bisa kayak tadi kan, misalnya jangan berpikir bahwa sebagai pelayan gitu. Yang kedua, jangan berpikir bahwa kita lebih memikirkan meja kerja kita di kantor gitu. Sebagai dunia layanan perpustakaan, ya jangan berpikir meja kerja kita, tapi bagaimana satu yang dimiliki sebagai sebuah pengetahuan di perpustakaan kita bermanfaat buat masyarakat yang penggunanya, yang ada di sekitar perusahaan kita. Jadi otomatis kan koleksinya, jam bukanya, jam layanannya, fasilitas yang diperbolehkan, itu yang harus dilihat semaksimal mungkin. Jadi termasuk peraturannya. Gitu. Jadi ya buatlah peraturan yang mengikuti perkembangan gaya belajar masyarakat di situ. Lebih dinamis. Jadi jangan buat peraturan untuk menyusahkan si masyarakatnya. Jadi buatlah yang sesuatu yang memang cocok dengan kebutuhan masyarakat. Yang mungkin beda, yang di gunung sama yang di laut beda. Lebih kontekstual kapan mereka melaut, kapan mereka bertani, bercocok tanam di sawah, kan beda-beda. Jadi dilihatlah jam bukanya disesuaikan dengan jam kerjanya para petani atau para nelayan atau siapapun yang buruh atau apapun gitu loh. Nah, yang saya lihat kita harus cermati itu. Jadi jangan
sibuk dengan semua standar yang kita buat dan semua harus menyesuaikan dengan yang diatur secara general gitu loh, secara umum. Nah dari segi sumber daya manusianya sendiri itu yang saya pikir bahwa setiap pustakawan, setiap tenaga teknis perpustakaan, setiap orang yang bekerja di dunia perpustakaan harus punya spesialisasi. Kapasitas dalam hidupnya untuk bagaimana dia bekerja. Gitu loh. Selain yang saya sudah sampaikan kayak tadi tentang rezeki segala itu sebenarnya ada tiga hal. Jadi ujungnya ya pasti daya baca. Lagi-lagi ke awal tadi daya baca. Seperti saya bicara tentang baca di tempat ini. Daya bacanya, daya baca itu fungsinya 3 sebenarnya. 1 memudahkan kita untuk mengambil keputusan. Jadi kalau referensi bacaan kita banyak, kita di situasi kita harus mengambil keputusan sesuatu, kita bisa memutuskan dengan cepat. Karena kita punya pemahaman yang komprehensif untuk mengambil keputusan karena apa yang kita baca. 1. Kedua adalah kemampuan kita bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita baca, kosakata kita bertambah banyak, kosakata kita kaya, kita bisa menyampaikan apapun pandangan kita dengan baik, dengan bagus di tengah-tengah masyarakat. Ketiga, ya pasti dengan kemampuan kita mengolah pengetahuan di diri kita dengan literasi, literasi media, literasi informasi, literasi digital dan sebagainya, itu akhirnya membuat kita terbantu untuk masuk ke dunia kerja. Kenapa? Karena kita sudah paham spesialisasi kita di mana. Jadi 3 hal itu menjadi penting kenapa daya baca perlu dibangun di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, ini sebuah pasti kan ditanya gimana caranya, gimana apanya. Ya paling enggak ya mungkin tidak ada itu di modul atau di panduan ya apa, itu kembali ke bagaimana kesadaran diri kita. Kalau mau mendapatkan situasinya misalnya kondisinya datang aja ke baca di Tebet. Melihat mungkin coba diterjemahkan di sini itu dikembangkan di perpustakaan desa, disesuaikan dengan kondisi di sana atau ke perpustakaan umum di kabupaten kota atau apapun. Insyaallah saya dan Kanti dan teman-teman di baca di Tebet siap menerima dan siap juga berangkat gitu kayak pekan depan nih saya akan diundang berbagi lagi ke teman-teman pustakawan, teman-teman di literasi pendidikan di sebuah provinsi yang ibu kotanya baru berganti. Nah, jadi saya akan, itu kata kuncinya tuh. Nah, saya akan sharing, ketemu dengan orang-orang teman-teman di sana untuk bagaimana diskusi sama seperti yang dengan Kak Irsan sekarang gitu. Jadi intinya, tapi gini, perjalanannya bukan perjalanan yang simsalabim gitu, bukan yang mudah. Ini perjalanan yang panjang dan butuh energi dan daya tahan gitu. Mungkin kalau teman-teman udah lihat ya, saya bertahun-tahun, berpuluh tahun konsisten di situ, ya kan itu udah pilihan hidup. Nah, saya berharap setiap orang punya pilihan-pilihan hidup, terutama pilihan hidup terkait tentang bagaimana membangun daya baca dan perpustakaan publik di tengah-tengah masyarakat. Semacam itu. Terima kasih banyak Bang Win. Diskusi kita luar biasa. Semoga teman-teman yang lain yang belum sempat hadir di baca di Tebet punya waktu luang, khususnya yang ada di Jakarta ini. Ini tempat yang recommended lah, yang sangat menarik. Kita bisa minum, makan, bahkan bisa nginap tidur di sini. Ya banyak ada kelas-kelas pokoknya bahkan yang ada orang-orang yang dari luar tidak terduga datang kita bisa belajar dari luar daerah, kebetulan mungkin ada acara bisa menyempatkan diri sehari atau beberapa hari sebelum balik ke daerahnya singgah di sini dan di sini kita menikmati atmosfer ilmu pengetahuan dikelilingi oleh buku, rak buku. Dan ini yang menarik kita bangun ke depannya. Jadi terima kasih teman-teman semua yang ada di Baca di Tebet yang melayani saya sendiri yang tidur di sini. Semoga ruang ini menginspirasi kita semua dan saya tentunya mendapatkan banyak motivasi dari Bang Win dan teman-teman semua. Sekian dari saya, semoga kita bisa bertemu kembali di acara-acara bincang pustaka bersama para tokoh literasi di Indonesia. Salam kawan pustaka. Salam daya baca. D dan B, daya dan baca. Kita minum kopi lagi, kopi Arabica. Terakhir. Tuang. Mari kita minum. Kopi Arabica kalau si Benteng Allah dari Enrekan, Sulawesi Selatan.